Halo, perkenalkan, nama saya Amira Rahardiani dari program studi Interior Design Bandung, BINUS University. Kali ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang visual merchandise, apa itu visual merchandise, apa saja jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Nah, harapannya, setelah menonton video ini, teman-teman dapat memahami apa itu visual merchandise, tujuan dari visual merchandising itu apa, pemahaman jenis-jenisnya itu apa, dan lain sebagainya, sehingga teman-teman di sini juga bisa kemudian mempraktekannya di proyek teman-teman ke depannya dengan pemahaman konsep pengetahuan dasarnya itu seperti apa. Nah, untuk memulai materi kita hari ini, sesuai yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu adalah tentang visual merchandise. Jadi topik-topiknya itu adalah pertama tentang pengertian visual merchandising, kemudian yang kedua adalah tujuan visual merchandiser, yang ketiga ada role visual merchandiser, kemudian ada challenge visual merchandiser, kemudian ada keefektifan visual merchandiser, dan yang terakhir ada in-store visual merchandising. Nah, untuk misalnya kita melakukan visual merchandising itu seperti apa, deskripsinya adalah yaitu visual merchandising ini berarti suatu strategi marketing gitu ya, yang digunakan untuk menciptakan efisiensi, ketertarikan, dan pengalaman berbelanja yang menarik dengan rancangan 3 dimensi atau tata visual dalam produk di dalam toko gitu ya teman-teman ya. Kemudian apa sih sebenarnya tujuan dari visual merchandiser itu sendiri gitu ya? Pertama, yaitu adalah menarik perhatian pembeli melalui window display teman-teman. Yang kedua, yaitu adalah memperhatikan layout desain toko agar kemudian nanti pembeli itu merasa nyaman dan betah di dalam toko gitu ya. Kemudian tujuan ketiganya adalah membeli barang-barang pada toko tersebut dan tujuan terakhirnya yaitu kita memberikan pengalaman yang positif gitu ya bagi para pembeli yang datang sehingga juga nanti pembeli ingin kembali lagi ke toko tersebut atau toko yang kita lakukan visual merchandising tersebut gitu ya. Kemudian ada apa saja sih gitu ya role dari visual merchandiser gitu ya. Kalau misalnya kita bisa lihat di sini ada setidaknya 3 ya teman-teman. Ada 3 role dari visual merchandiser. Yang pertama ada di department store gitu ya, di mana lebih skalanya lebih besar lagi gitu ya daripada misalnya kita lihat ada di foto di tengah sini dan juga yang di sebelah kanan ada multiple chain store atau lebih kecilnya dari department store, atau yang terakhir jenisnya adalah yang lebih kecil lagi, ada small retail outlets ya. Jadi biasanya juga kita bisa temukan di misalnya ada di bazar atau di satu event-event tertentu gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini setidaknya ada 3 role visual merchandiser itu bedanya seperti apa berdasarkan skala-skala dari besarnya toko-toko atau store yang kita lakukan layoutingnya begitu ya. Nah, setelah kita memahami konsepnya itu seperti apa, kemudian ada hal yang perlu kita concern atau fokuskan juga ya teman-teman setelah kita mengetahui konsep dari visual merchandising itu seperti apa. Nah, yang perlu kita lakukan itu adalah sebenarnya tantangan gitu ya atau challenge-challenge yang dihadapi oleh visual merchandiser. Sebenarnya pekerjaan ini juga biasanya mengharuskan seseorang itu untuk bekerja dengan waktu yang lama ya teman-teman, karena dari konsep, dari pemahaman bisnisnya dan lain sebagainya membutuhkan waktu yang cukup sangat panjang gitu ya teman-teman ya. Kemudian seorang visual merchandiser juga harus berani mengeluarkan pendapat dan kritik gitu ya, serta dapat juga bekerja dengan deadline yang sangat padat, karena selain dari misalnya kita memiliki satu timeline tertentu untuk project tersebut, kita juga perlu untuk membuatnya efektif gitu ya teman-teman. Jadi seorang visual merchandiser itu juga penting untuk bisa bekerja di timeline yang tepat dan juga dengan deadline yang juga cukup padat gitu ya teman-teman ya. Kemudian selain itu tren-tren lifestyle yang ada saat kini gitu ya, yang baru-baru ini terjadi gitu ya, juga sangat dibutuhkan oleh seorang visual merchandiser. Jadi pengetahuan tentang tren terkini dan juga perubahan zaman juga penting dipahami oleh seorang visual merchandiser. Nah, mungkin hari ini cukup sekian dulu materi dari saya mengenai visual merchandise atau visual merchandising itu seperti apa. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.